Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama mengkaji kembali kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang dikolaborasikan dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Dan pada minggu kemarin kita telah membahas Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah bab fikih air, yaitu bagaimana cara mengelola air, bagaimana cara menggunakan air dengan baik, bagaimana jika kita ketemu keran yang terbuka atau selang yang bocor. Telah kita bahas minggu lalu. Dan minggu lalu juga ada teka-teki. Apa teka-tekinya kemarin? Teka-tekinya kemarin jika ada bangkai. Bangkai itu hukumnya apa? Najis, haram dimakan dan najis. Baik. Dan bangkai ini kulitnya diambil lalu dijadikan dompet. Nah, dijadikan dompet, bangkai itu hukumnya apa? Najis. Nah, lalu dijadikan dompet. Lalu dompetnya dipakai di celana, lalu dibawa sholat. Nah, bangkai itu hukumnya apa? Najis. Bagaimana hukum sholatnya itu? Apakah sah atau tidak? Kita akan jawab sekarang. Yaitu kita akan membahas tentang bagaimana jika ada kulit bangkai atau kulit yang najis disamak, ya, disamak. Ada yang tahu disamak? Disamak itu ya seperti itu. Jadi dijadikan itu isinya daging-dagingnya, sisa darahnya dihilangkan, dikeringkan. Nah, itu dijadikan tas, dijadikan sepatu, jadikan jadikan sabuk dan lain sebagainya. Di Jogja banyak sekali seperti itu. Salah satunya adalah di daerah Manding, ya. Nah, daerah Bantul sana itu ada kerajinan-kerajinan seperti ini. Baik, kita akan membacanya bersama-sama, membahasnya dari kitab Fathul Qarib. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlun fi dzikri syai'in minal Faslun. Ayo fi dzikri syai'in minal a'yani mutanajjis wa ma yadhuru minha bibai wa ma la yadhur. Faslun. Di sini adalah seperti yang dikatakan faslun, pasal fi dzikri syai'in minal a'yanil mutanajjisah. Yang mengatakan, yang menjelaskan tentang hal-hal atau perkara-perkara yang najis. Wa ma yadhuru minha, dan perkara-perkara tersebut yang awalnya najis dapat disucikan dengan apa? Dengan disucikan dengan disamak itu tadi. Nah, dan mana yang hewan yang bisa disamak, mana yang suci dengan disamak, mana yang meskipun disamak tidak berubah statusnya, tetap najis. Nah, hewan-hewan apa saja itu kita akan bahas setelah ini. Ayo, Iqra. Dul maitati kulliha tadkhulu bi dzikri sawa'un fi dzalika maitatun ma'quli lahmi wa khairi. Nah,
Wa juludul maitah, dimulai dengan maitah. Sebenarnya sebelum kita masuk pembahasan tentang maitah, kita perlu membahas tentang apa itu sebenarnya maitah. Apa yang dimaksud dengan maitah? Maitah adalah dari sini maitah disebut adalah suatu hewan atau kita sebut biasanya bangkai. Tapi apakah bangkai di sini yang dimaksud adalah hewan yang sudah mati bau atau bangkai apa? Nah, hewan di sini yang dimaksud dengan bangkai adalah yang dijelaskan di sini. Az-zailatul hayah bi ghairi zakatin syar'iyyah. Hewan yang itu hilang hidupnya bi ghairi zakatin syar'iyyah, dengan tanpa disembelih menurut syar'i. Itu adalah bangkai. Dan bangkai yang hilang nyawanya tanpa disembelih secara syar'i itu contohnya banyak sekali. Ada yang misalkan punya kerbau, kerbaunya jalan-jalan, kerbaunya misalkan sedang musim kawin, senang jingkrak-jingkrak dapat pasangan. Lalu setelah itu kerbaunya lari-lari tanpa tahu di depannya ternyata ada sumur. Sumurnya hanya ditutupi asbes. Gimana asbes kalau dinaikin kerbau? Ya hancur ya. Akhirnya kerbaunya masuk sumur dan tidak bisa renang, akhirnya kerbau tenggelam. Ini juga menjadi bangkai, ya. Lalu juga contoh yang lain, misalkan ada seseorang memiliki kerbau, bukan sekarang kerbau lah, sekarang memiliki mobil yang terbaru. Contoh mobil yang paling disukai orang itu apa? Misalkan punya Lamborghini, Masya Allah, punya Lamborghini, setelah itu senang, bahagia, kebut-kebutan di jalan. Di tengah ngebut-ngebutnya ternyata ada kambing yang lewat. Lalu kambingnya ditabraklah kambing tersebut sampai mati. Kambing tersebut hukumnya haram dan jadi bangkai, ya. Mati itu jadi bangkai, makanya haram dan hukumnya najis. Dan juga masih banyak. Misalkan kita punya memiliki ayam. Ayamnya sangat lucu sekali. Maka dari itu diberi pita ayamnya. Lalu sedang ayamnya jalan-jalan, lari-lari ke sana kemari, lalu lompat, lalu pitanya tersangkut di pohon dan mencekik leher ayam tersebut. Lalu ayamnya tercekik. Gimana ini ayam yang tercekik ini? Lalu mati. Kasihan, ayamnya gantung diri, ya, karena stres mungkin ya. Tapi itu bahagia itu ya. Nah, itu kalau ayamnya mati tercekik, ini bagaimana hukumnya? Ini juga menjadi bangkai. Dan bangkai di sini haram dimakan dan hukumnya najis. Nah, ini semua yang kita bicarakan adalah bangkai. Nah, untuk membuat kerajinan seperti kulit atau dompet, kerajinan kulit seperti dompet, tas, sabuk, sepatu dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan berbagai macam kulit, ya. Nah, kalau misalkan kulitnya itu hasil dari sapi yang sudah disembelih, maka meskipun tidak disamak tetap itu tahir, tetap suci karena bukan bangkai, ya. Tetapi yang menjadi masalah di sini, di dalam pembuatan industri sandal, dompet, yang industri kulit seperti itu, apakah semua hal yang ada di sana itu kulitnya itu suci atau ada tercampur kulit bangkai? Nah, kita tidak tahu. Nah, maka dari itu penting kita mengetahuinya. Nah, kalau misalkan kulitnya itu memang suci, selesai, tidak masalah. Kulitnya itu bukan kulit bangkai,
selesai permasalahan. Jadi jadi kita misalkan sholat di atasnya pun sah. Nah ini. Tetapi yang menjadi masalah, kalau kulitnya itu adalah kulit bangkai, adalah hewan-hewan yang teraniaya ini, lalu mati ini dan menjadi bangkai ini, bagaimana kalau kita pakai untuk dibuat dompet, bahkan dibuat sajadah? Nah, bagaimana ini? Nah, jadi perlu kita ketahui, bangkai itu hukumnya najis, tetapi bisa disucikan. Kulit bangkai itu hukumnya najis kulitnya ya, tetapi bisa disucikan. Gimana cara mensucikannya? Yaitu dengan disamak. Nah, maka dari itu dikatakan wa juludul maitah kulluha, dan kulit-kulit dari maitah bangkai semuanya tathuru bidibak. Nah, yaitu bisa disucikan dengan cara disamak. Nah, sawaun fidzalika, meskipun itu maitah bangkai makulul laham, yang itu dagingnya bisa dimakan, misalkan adalah domba yang tertabrak truk tadi, atau sapi atau kerbau yang masuk sumur tadi, itu kan dagingnya bisa dimakan kalau disembelih ya. Nah, itu misalkan jadi bangkai bisa disucikan. Wa ghairuhu wa ghairuhu wa ghairihi, atau selainnya misalkan apa? Atau selainnya di sini bermaksud atau selain hewan yang itu bisa dimakan dagingnya. Nah, yaitu adalah yang tidak bisa dimakan dagingnya. Apa yang tidak bisa dimakan dagingnya? Seperti kucing, ular, seperti buaya, seperti apa? Kecoa, beruang, seperti apalagi seperti harimau, seperti macan. Jadi itu juga bisa disucikan kulitnya ya. Jadi kalau ada orang pakai jaket kulit harimau, pakai jaket kulit beruang, nah itu tidak masalah jika sudah disucikan dengan cara disamak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyamak. Tetapi sebelum itu kita harus tahu apa dasar hadis, apa dasar dari hukum ini, yaitu disebutkan dalam kitab Zadul Labib. Dikatakan wal aslu fi dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dasarnya kenapa kok kulit yang itu najis bisa disucikan dengan samak adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Fi syati Maimunah, dalam perkataannya terhadap syah. Apa syah itu? Kambing milik Maimunah. Lau akhadtum ihabaha. Kenapa kok kamu nggak ngambil ihab? Apa ihab itu? Ihab itu adalah kulit yang belum disamak. Kenapa kok kamu nggak ngambil kulitnya? Nah, terus Maimunah mengatakan faqalu innaha maitah, bahasanya kambingnya itu bangkai, sudah jadi bangkai, najis. Nah, Rasulullah mengatakan faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhuruhal ma wal qar. Nah, jadi itu tetap bisa disucikan dengan air dan qar. Qar itu alat atau tanaman untuk menyamaknya tadi. Nah, jadi bisa disucikan. Rawahu Abu Dawud wa Nasai, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nasai. Dan juga diriwayatkan baru ya an Ibnu Abbas, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza dubighal ihab faqad tahur. Idza, ketika dubigha, disamak apa? Ihab. Ketika disamaklah kulit yang itu kulit hewan itu faqat tahur, maka sungguh bisa jadi suci. Jadi seperti itu. Jadi apapun kulitnya, baik itu kulit kucing, kulit harimau, kulit apa? Kulit gajah kalau bisa ya, itu bisa
suci. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini adalah tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang pertanyaan terbesarnya, bagaimana cara menyamaknya biar supaya jadi suci? Yaitu di sini diceritakan dalam kitab Fathul Qarib. Wa kayfiyatut tiba an yunji'a fudurul jildi mimma yu'funa Mimma ya'funuhu yakunu min dami wa min nahwihi bisyai'in harifin asfin walau kana al-hariful hirrifu walau kana al-hirrifu najisan walau kana al-hariful najisan kadzarqi hamamin kafafit tiba. Dan caranya wa kaifiyatud dab, dan caranya untuk menyamak bagaimana? Ayun za'afudulul jildi mimma ya'funuhu min damin wa nahwi. Jadi kalau kalian mengetahui kulit ya, pernah ikut kurban ya? Nah, jadi tahu kulitnya. Di kulit itu masih ada sisa-sisa darah dan sisa-sisa urat dan sedikit dari sisa-sisa daging. Itu semua dibersihkan semua, dikerok, dibersihkan semua, ya. Dibersihkan dengan apa? Bisyai'in hirrif, dengan suatu hal, suatu benda yang itu bersifat hirrif. Apa hirrif itu? Pedes, ya. Bersifat pedes. Seperti apa? Ka'asfin. Nah, asuf. Nah, asuf itu tanaman yang salah satu tanaman yang itu pedes. Nah, jadi ini dihilangkan pakai digosok-gosok pakai tanaman itu, pakai kort atau asf ini digosok-gosok sampai bersih. Nah, apakah hanya pakai itu saja? Apakah hal yang panas dan pedas itu hanya tanaman itu? Tidak. Bahkan di sini diceritakan dengan meskipun gosok-gosoknya dengan hal yang najis. Salah satunya adalah darqi hamam. Apa darqu hamam itu? Adalah kotoran burung dara atau kotoran merpati. Nah, itu panas itu. Kalian ambil ya, lalu tempelkan. Nah, digosok-gosok sampai hilang. Seperti itu, ya. Itulah cara menyamaknya. Digosok-gosok sampai bersih, hilang darahnya, hilang dagingnya, hilang apapun itu. Nah, lalu setelah itu ya dijemur, setelah itu juga dicuci di air, lalu dijemur, sudahlah jadi seperti itu sampai kering. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, kapan selesainya menyamak ini? Di sini diceritakan di kitab Zadul Labib bagaimana antantahiya fid dabghi ila halatin bihaitsu law nuqi'a fil ma lam ya'ud al fasad wan natsan ilaihi. Jadi disamak itu sampai kalau misalkan kulitnya itu basah tidak kembali bau lagi. Karena jika kulit itu basah itu kan bau ya. Nah, bau dan amis. Nah, kalau disamak itu gimana caranya biar nggak bau lagi kalau ketika basah. Nah, itu. Jadi kalau misalkan dimasukkan air, baunya sudah hilang, ya sudah, berarti itu sudah selesai proses menyamaknya. Jadi seperti itu. Dan siap dijadikan sepatu, siap dijadikan jaket, siap dijadikan apa? Sandal, sabuk dan lain sebagainya. Jadi itu ya caranya menyamak. Jadi semua kulit, baik itu kulit bangkai maupun kulit tidak bangkai, nah itu bisa disucikan. Tapi apakah ada kulit yang itu tidak bisa disucikan? Ada atau tidak? Ada. Nah, jawabannya ada di kitab Zadul Labib ini. Iqra. Illa jildal qalbi wal khinjir wa ma tuladu min ma'aw min adima ma'a hayawanin wa ma tawallada minhuma min ma'aw min adima ma'a hayawan
غير فلا يقبل بالاتباع. Nah, semua kulit, baik itu kulit bangkai, baik meskipun itu bangkai yang hewannya tidak bisa kita makan, itu bisa disucikan, kecuali apa? Kecuali kulit anjing. Kecuali kulit anjing, illa jildal kalbi, kecuali kulit anjing, wal khinzir, dan kulit babi. Jadi jika ada orang yang bikin dompet dari kulit babi, maka tetap itu najis, ya, tetap najis. Jika dompetnya dibawa dalam celana saku, terus celana itu dipakai untuk sholat, maka sholatnya tidak sah karena membawa najis. Dan sholat disyaratkan apa? Suci dari najis. Nah, apakah hanya kalb wal khinzir? Apakah hanya anjing dan babi? Tidak. Wa ma tawallada minhuma. Misalkan kita bayangkan saja, kalau ada anjing kawin dengan babi, lalu muncul hewan baru. Nah, itu hewan yang baru, hasil anak perkawinan anjing dan babi itu juga najis, ya, juga najis, tidak bisa kulitnya disamak. Baik. Wa ma ta'au min ahadima, atau misalkan salah satu hewan ini kawin dengan hewan lain. Misalkan anjing kawin dengan kambing atau sapi. Nah, seperti itu. Terus muncul hewan baru. Nah, itu hewannya juga najis. Tidak bisa di kulitnya itu disamak. Atau misalkan babi kawin dengan apa ya? Bebek misalkan. Nah, itu gimana? Nggak tahu, Ustaz. Kalau misalkan muncul hewan baru, misalkan babi punya sayap, misalkan, itu tetap tidak boleh, ya, tetap najis, tidak bisa disucikan dengan apa? Dengan samak. Mengapa demikian? Di sini dijelaskan, li'anna dibagh innama yutahhiru jildan nujisa bil maut. Nah, karena samak itu mensucikan apa? Kulit yang itu najis gara-gara mati atau gara-gara menjadi bangkai. Nah, kalau misalkan anjing dan babi meskipun masih hidup, najis atau tidak? Najis. Meskipun masih hidup, meskipun belum mati, meskipun belum bangkai, anjing dan babi itu najis. Beda dengan sapi yang masuk kerbau masuk sumur tadi. Kalau masih hidup, kerbaunya najis atau tidak? Tidak. Tapi kalau misalkan sudah masuk sumur jadi bangkai mati itu tadi baru najis. Nah, jadi samak ini menyucikan hewan-hewan yang itu berubah menjadi bangkai. Nah, kalau misalkan memang aslinya itu najis sebelum jadi bangkai, ya tidak bisa disucikan. Baik, itu adalah dalilnya, itu adalah keterangannya. Apakah yang najis hanya kulitnya dan dagingnya saja? Bagaimana tulangnya? Apakah juga ikut najis? Apakah rambutnya ikut najis? Baik, Iqra. Wa'admul maitati wa sya'ruha najasun wa kadzal maitatu aidan najasatun wa uridu biha. Nah, jadi dijelaskan di sini wa'admul maitah. Jadi tulang dari bangkai dan juga kukunya, ya, kukunya itu juga najis. Kalau misalkan kambing ada kukunya dan itu najis. Terus kuku-kuku yang ada di bawah ini itu najis. Dan juga korn. Apa korn itu? Adalah tanduknya juga najis. Wa sya'ruha, dan rambutnya juga najis. Semua rambut, bulu itu juga ikut najis. Nah, maka dari itu penting. Nah, jadi ini adalah najis. Ayo, semuanya. Kecuali, apakah ada kecuali? Nah,
Dan ini ada hukum penting untuk kita pahami ya. Ada hukum penting untuk kita ketahui. Ayo, di sini dijelaskan. Nah, man fasala min syariha wa sufiha wa rishiha fi hali hayatiha fa in kana mimma yahillu akluhu fatahir. Misalkan ada burung. Baik. Burung ketika itu terbang, ada bulunya yang itu copot. Nah, bagaimana bulunya yang copot ini? Burungnya masih hidup. Nah, apakah najis atau tidak? Copot loh. Copot. Berarti kalau copot kan sudah mati istilahnya. Nah, apakah najis atau tidak? Nah, kalau bulunya tidak ya. Dalilnya wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha atatan wa mata'an ilahin. Jadi itu adalah suci. Baik. Ini tadi adalah bangkai. Apa itu bangkai? Kita ulangi kembali. Ayo, uridu biha wa urida biha. Uridu biha az-za'ilatul hayatu bi ghairi dakhlatin syar'iyyah. Wala yustasna hina idzi janinun al-mudakatu idza kharaja min batni ummihi mayyitan li'anna zakatahu fi zakati ummihi wa kadza ghairuhu minal mustathnayatil madhkurati fil mabsuqati. Baik. Kita sudah jelaskan bahwasanya bangkai tadi yang hilang nyawanya tanpa disembelih. Terus kalau misalkan tadi kita nabrak apa tadi? Lamborghini nabrak kambing ya. Baik. Lamborghini nabrak kambing. Dan ternyata kambingnya itu hamil. Gimana? Kambingnya itu hamil, sudah kita tabrak, induknya mati. Akhirnya induknya tadi keguguran. Anaknya juga keluar. Anaknya keluar dan keluar dalam keadaan mati. Baik. Apa hukumnya anak janinnya yang mati ini tadi, yang induknya tertabrak ini tadi? Apakah itu termasuk bangkai atau tidak? Di sini dikatakan itu termasuk bangkai. Nah, kenapa? Li'anna zakatahu fi zakati ummihi. Karena penyembelihnya janin itu, karena penyembelihan janin itu tergantung penyembelihan ibunya. Kalau misalkan ibunya tidak disembelih secara syar'i, maka jika janin itu mati, maka juga termasuk bangkai. Dan jika kalau misalkan ibunya itu disembelih secara syar'i, maka anaknya tidak termasuk bangkai. Dari tadi kita ngomongkan hewan terus. Kalau Sumanto hidup lagi, lalu setelah itu mengambil manusia, lalu kulitnya dijadikan dompet, gimana? Boleh atau tidak? Tidak boleh ya, haram. Tetapi kita haram ya, itu haram. Tetapi kalau misalkan ada manusia meninggal, apakah manusia itu hukumnya menjadi najis atau tidak? Manusia itu hukumnya jadi najis atau tidak? Kan ini dari tadi kita mengatakan hewan-hewan itu tidak najis jika disembelih. Manusia kan nggak disembelih. Nah, jadi kalau mati gimana? Apakah jadi najis? Nah, ini manusia jika meninggal itu tetap suci, tidak menjadi najis. Nah, dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan kita telah muliakan Bani Adam, anak keturunan Adam. Manusia semuanya mulia. Apakah perkara najis itu mulia? Najis itu mulia atau tidak mulia? Tidak mulia. Maka dari itu mustahil bahwasanya manusia itu
berubah menjadi najis. Nah, ini adalah hukumnya. Baik. Sekarang ada pertanyaan penting. Kalau kita misalkan jadi crazy rich, wah, amin ya, amin. Siapa yang nggak mau kaya di sini ya? Ya, kita mau kaya insya Allah. Dan beli gelas-gelas minumnya semua pakai gelas emas. Wah. Terus toilet pun emas. Wah. Semua dari emas. Nah, terus kita tuangkan minum pakai gelas emas. Terus kita minum pakai gelas emas. Apakah boleh atau tidak? Jawabannya kita akan bahas setelah kenaikan kelas nanti. Baik. Selalu hadiri kajian kapanpun, dimanapun, kelas berapapun, meskipun sudah lulus dari mu'alimin. Baik, sekian dari saya. Yang salah kata mohon maaf. Billahi sabil haq. Hayya nakhtatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.